nuduh ya, cuman tempat kediaman aku sama kafe aku dikirimin kayak santet gitu. Tapi kan ini terus-terusan Dinar diincar seperti apa, kan kalian tidak tahu bekerjanya aku seperti apa. Saya banyak ancaman kanan kiri. Kemarin, Dinar Candy untuk pertama kalinya diperiksa di Polda Jambi atas dugaan pemalsuan surat dan dokumen yang menyeret kekasih Dinar Candy, Koh Apex, mendapat perhatian luas dari sejumlah kalangan. Kekasih Dinar Candy sendiri statusnya sudah menjadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Polda Jambi. Dinar yang pada saat pemeriksaan memakai baju lengan panjang dan topi berwarna putih terlihat santai saat melayani sejumlah pertanyaan dari awak media yang sudah menunggunya. Lantas, seperti apa hasil pemeriksaan Dinar Candy yang dicecar 20 pertanyaan? Dan langkah apa yang akan ditempuh Dinar Candy usai diperiksa penyidik di Polda Jambi? Akankah Dinar Candy melaporkan balik pelapor? Panggilan pertama, jadi kemarin tuh ada salah komunikasi. Aku nggak tahu ini dari mana ya asal usulnya. Cuman kan diklarifikasi juga ke polisi yang berwajib. Pak, emang Dinar ada panggilan tuh tanggal 16 ya? Memang tidak ada panggilan Dinar tuh memang tanggal 31. Ini juga Dinar mengorbankan, kan hari ini tuh ada pengajian. Aku tuh ketua pengajian di Umi Pipik. Nah hari ini tuh aku nggak ikut pengajian gara-gara harus kesini gitu memenuhi panggilan kayak gitu sih. Jadi kayak kemarin ada simpang siur berita kayak gitu, memang sih itu tidak enak ya buat aku, cuman kan mungkin itu harus butuh diklarifikasi seperti apa kayak gitu. Tapi memang panggilan itu baru pertama kali, ini panggilan pertama dan aku datang. Lancar, alhamdulillah. Berapa pertanyaan? Ada tadi 20 pertanyaan seperti itu. Tapi ya selebihnya detailnya penyidik lah, kan nggak enak kalau dibongkarin di sini juga. Ya kayak kedekatan sama Koh Apek udah berapa lama seperti itu. Kayak gitu-gitu sih, terus tahu bisnisnya nggak sih apa kayak gitu-gitu kan. Kalau aku detail perusahaannya aku nggak tahu ya, aku taunya dia itu pengusaha tongkang aja gitu. Oh kalau itu beda PT, itu PT aku sendiri, tidak ada kaitannya sebenarnya. Itu tadi diklarifikasi, itu memang PT aku sendiri dan memang itu atas idenya Koh Apek ya, tapi itu aku modal sendiri. Kayak gini lah ya, kalau masalah terlibat, aku kenal Koh Apek aja belum 1 tahun. Jadi kalau ngincer aku terus nyecer aku, Dinar terlibat yang sebelumnya lah bos, ya kan, jangan Dinar terus kayak mentang-mentang maksud tuh kasus ini kan sebenarnya kayak temannya Koh Apek juga ada kasus yang lebih besar daripada ini. Karena memang di sana tidak adanya selebriti, jadi tidak dinaikkan. Tapi kan ini terus-terusan Dinar diincar seperti apa, kan kalian tidak tahu bekerjanya aku seperti apa. Jadi kalau menurut aku apa yang di sosial media yang dituduhkan itu terlalu kejam lah buat aku. Jadi selama ini kan aku tur kemana-mana, aku punya penghasilan segala macam, itu apa ya? Kayak gitu. Jadi tolonglah, maksudnya kayak gini, oke lah aku mungkin belum bersilaturahmi sama media yang di Jambi. Cuman kalau media yang di Jakarta mungkin kenal aku juga, tapi kan kita tidak boleh memihak salah satu pihak, kita juga harus fair. Maksudnya jangan terlalu menjatuhkan Dinar itu cewek pekerja loh. Tadi klien kami telah kooperatif untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas BAP atau pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada klien kami. Fokusnya lebih kepada apakah ada klien kami mengetahui kepemilikan kapal dan seterusnya. Tentu tidak dapat kami ungkap secara lengkap di dalam kesempatan ini, nanti silakan ditanyakan langsung kepada penyidik. Inti yang dapat kami sampaikan, klien kami Ibu Dinar tidak ada kaitan apapun dengan laporan perkara atau laporan polisi yang tengah diusut oleh Polda Jambi. Satu, Ibu Dinar memiliki perusahaan yang beliau sendiri yang pemegang sahamnya, kemudian tidak ada aliran dana dan seterusnya. Jadi murni beliau menjalankan bisnis. Kebetulan tersangkut atau dipanggil dalam perkara ini karena ada hubungan lah dengan saudara terlapor atau tersangka di dalam perkara ini. Sudah berjalan laporan klien kami, Pak Arfandi Susilo di Barreskrim tengah berjalan, sudah banyak saksi juga tengah diperiksa. Kami mohon bantuan juga dengan rekan kami media untuk dapat mengawal, semoga laporan tersebut dapat berjalan secara objektif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang tengah diselidiki oleh pihak penyidik
TPPU Barreskrim Polri. Bu Dina secara pribadi tidak ada kaitan dengan permasalahan atau laporan pidana yang tengah disusun oleh Polda Jambi. Kami meyakini demikian karena berdasarkan alat-alat bukti yang telah kami serahkan, semuanya terang dan nyata. Bu Dina hanya sebatas pengusaha yang ikut investasi lah di perusahaan di Jambi. Usai sang kekasih terjerat kasus hukum, Dinar mengaku jika dirinya mengalami banyak intimidasi dan ancaman dari orang tak dikenal. Bahkan, Dinar Kendi mengaku jika dirinya mendapatkan kiriman santet. Melalui media sosial pribadinya, Dinar membagikan tubuhnya yang tampak biru legam. Tidak itu saja, Dinar juga mengaku kerap bermimpi didatangi hantu. Sementara kafe miliknya mendapat kiriman binatang kecil menjijikan. Atas kejadian aneh itulah, Dinar menghimbau pada para musuh kekasihnya agar dirinya jangan ikut dilibatkan dalam permasalahan yang terjadi dengan kekasihnya. Sebelum media menghancurkan nama saya seminggu 4 kali. Dalam kasusnya Koapek ini, saya banyak banget dirugikan. Saya banyak ancaman kanan kiri. Ada di telepon, diancam kanan kiri, tempat hiburan saya didatengin orang, diincar orang sampai saat ini. Makanya saya mau melaporkan ke Komnas Perempuan bahwa saya merasa terintimidasi karena ini bukan kasus saya. Ini bukan kasus saya, kenapa saya terus-terusan dilibatkan? Kalau memang musuhnya Koapek, bukan pelapor juga ya, maksud aku tidak menuduh pelapor. Luar dari sana, kalau memang punya masalah dengan Koapek, silahkan selesaikan dengan Koapek. Jangan menyerang wanita, aku wanita loh. Karena yang aku tahu yang bermasalah sama Koapek itu rata-rata adalah laki-laki. Saya di sini perempuan, jangan menyerang terus saya. Ketika saya show, saya ada intimidasi, saya show. Jadi menurut saya, please lah. Maksud be gentleman. Kalau kalian punya masalah kasus dengan laki-laki, selesaikan dengan laki-laki lagi. Jangan ngincer ceweknya gitu. Karena kan kayak hubungan aku sama Koapek juga belum tentu di belakang baik-baik saja, seperti itu. Terus aja aku yang diincar. Ini serius, aku di belakang aku tuh banyak intimidasi yang makanya aku diam kayak 3 bulan ini aku ke media kurang banget dan aku nggak ngambil syutingan karena apa? Aku banyak diintimidasi dan diancam. Sampai malam minggu kemarin, aku sih nggak nuduh ya, cuman tempat kediaman aku sama kafe aku dikirimin kayak santet gitu. Jadi kayak karyawan aku semuanya kerasukan. Terus di rumah aku itu ada belatung, ada apa namanya itu, ada kayak kiriman apa sih namanya tuh kalau semut yang gede-gede, sama aku lebam-lebam badan aku kemarin. Aku nggak tahu kenapa nggak tahu kenapa sebabnya. Itu aneh banget setelah kasus ini. Bukannya aku mau mengalihkan isu atau ini, dan itu fakta. Aku nggak pernah nyesal, semua itu kayak masalah yang datang ke dalam hidup aku itu buat pembelajaran, dan kedepannya kalau mau kenal sama orang mungkin aku harus lebih berhati-hati lagi kayak gitu. Apapun yang tertimpa sama aku itu menjadi pelajaran buat aku kayak gitu sih. Dan apapun itu, Dinar maunya bersahabat, tidak mau ada masalah sama siapapun, karena sebelum kenalnya Koapek, Dinar jarang banget ada musuh. Diperiksanya Dinar Kendi oleh penyidik Polda Jambi menimbulkan spekulasi, akankah Dinar Kendi terseret ke dalam pusaran kasus yang menjerat kekasihnya Koapek? Menanggapi itu, Dinar meminta media lokal di Jambi tidak menyudutkan dirinya dalam kasus yang menimpa kekasihnya Koapek. Menurutnya, dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang menjerat kekasihnya. Jadi, tidak ada alasan dirinya terus-menerus dipojokkan, disudutkan, apalagi ditersangkakan atas permasalahan yang sama sekali tidak diketahuinya. Lantas, seperti apa penjelasan aparat kepolisian terkait pemeriksaan Dinar Kendi? Dan seberapa besar kemungkinan Dinar Kendi terjerat kasus yang sama seperti yang dialami oleh kekasihnya Koapek?
saksi atas nama Dinar Kendi ya, sedang dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum, yang mana dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dengan adanya petunjuk dari kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Ya, ini menyangkut dengan perkara yang dilaporkan perkara terdahulu ya, menyangkut dengan pemalsuan surat dan penggelapan. Sampai saat ini saudari Dinar Kendi itu masih diperiksa sebagai saksi ya, untuk dalam perkara yang dipersangkakan terhadap KUHP. Namun untuk perkembangan sejauh mana nantinya ya kita menunggu juga dari hasil pemeriksaan. Itu menyangkut dengan kerjasama ya, menyangkut dengan kapal tongkang yang mana di situ di korban mengalami kerugian sekitar 31, sekian M ya. Jadi dan kedua adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh KUHP beserta rekan yang lain. Sejauh ini belum ada informasi yang kita terima menyangkut dengan keterlibatan Dinar Kendi ya. Nah, kita menunggu juga dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik direktorat. Kalau itu suami istri, potensinya sangat tinggi. Karena udah pasti kan suami mensuplai dia biaya kan, uang, bahkan mensuplai duit atau memberikan duit yang tidak wajar gitu loh. Bisa mencurigakan, bisa dikasih sampai ratusan juta, bahkan miliaran untuk belanja, untuk ke luar negeri, untuk hidup hedon. Nah, ini uang dari mana gitu. Harusnya kalau misalnya DC ini tidak paham atau tidak tahu bahwa uang itu hasil dari mana, coba ditanyakan itu dong. Jangan sampai dia tahu gitu loh, oh, ternyata suaminya bekerja seperti ini, lalu menghasilkan uang secara haram atau melakukan tidak kejahatan, lalu uang itu dipakai oleh si DC, suka tidak suka pasal 55, pasal 56 akan dikenakan kepada orang yang menggunakan uang hasil kejahatan tersebut. Ancaman hukumannya kan lebih rendah daripada pelaku TPPU ya, karena dia kan turut serta menikmati hasil daripada tindak pidana korupsi atau hasil kejahatan itu. Jadi uang hasil kejahatan itu kan biasanya kan ditransfer, dialihkan, ditukar, ya kan, dikirim, digunakan dengan cara-cara yang tidak wajar gitu loh, artinya mencurigakan itu loh. Sekarang lo penghasilan berapa sih? Misalnya 10 juta, tapi kan lo bisa beli mobilnya mau di Lamborghini, atau lo bisa hedon di luar negeri, atau lo tiap hari menggunakan barang-barang yang branded itu loh, tas-tas mahal itu loh. Dari mana duitnya? Nanti ada pembuktian terbalik loh. Dari pembuktian terbalik itu pasti kelihatan bahwa ternyata hasil hedon tersebut ternyata menggunakan uang hasil kejahatan atau hasil tidak pidana korupsi atau TPPU. Lanjutannya adalah TPPU. Nah, TPPU itu pasti akan lari ke orang-orang dekatnya dia. Apakah mereka berbisnis, atau dia beli barang-barang mewah, atau dia beli rumah, tanah, dan lain sebagainya dengan menggunakan hasil daripada tindak pidana korupsi tersebut. Selama itu bisa dibuktikan bahwasanya itu adalah hasil dari tindak pidana penggelapan dokumen tersebut, maka jika diterapkannya pasal TPPU tersebut bisa saja. Jangan tadi tukar-tukar hadiah, bahkan teman saja, teman yang misalnya, bro, gue pinjam uang dong, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Nah, itu bisa kena juga di pasal 5 Undang-Undang TPPU. Karena di TPPU itu nanti akan ada pembuktian terbalik. Jadi dilihat nih, kalau yang akunya uangnya belinya dari sini, nanti dilihat juga apakah benar. Nanti misalnya dia si Koapex ini mentransfer uang sebesar sekian, ya kan? Terus langsung beberapa hari kemudian ada mobil yang datang ke rumahnya DC. Nah, itu bisa jadi diduga itu didapatkan dari uang hasil tindak pidana, sehingga bisa dijerat pasal 5 TPPU. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.